Halo teman-teman Sobat Hunter, dimanapun kalian berada. Hari ini saya ada kesempatan untuk memberikan sebuah informasi pengalaman pribadi ya, soal senapan angin. Beberapa minggu yang lalu, itu ada salah satu Sobat Hunter ya, yang berkomentar seperti ini. Ini mengomentari salah satu video saya yang kemarin itu kalau nggak salah mereview senapan angin PCP FX Crown, FX Crown dan Benjamin Marauder yang OD-nya tabung 38 mili. Seperti contohnya yang sudah saya pegang di sini. Komentarnya seperti ini. Akurasi jadi ngaca setelah tekanan angin di bawah 1500 PSI. Itu wajarkah? Saya pakai mimisnya Jawara Gear 12. Oke, akan saya jelaskan sedetail mungkin di episode hari ini, khusus untuk teman-teman Sobat Hunter, soal senapan angin yang itu berkaitan dengan tekanan. Tekanan angin apakah berpengaruh dari segi akurasi? Jawabannya akan saya review di episode hari ini. Dan pastinya jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, sebelum saya jawab mengenai tekanan angin apakah berpengaruh dari segi akurasi, saya ingin menyampaikan dulu di video ini ya, soal pengalaman pribadi saya. Jadi ini untuk tes tembak yang kemarin pernah saya coba, itu menghasilkan memang ada selisih perbedaan dari pergeseran segi akurasi. Lebih mudahnya memahami ketika tes tembaknya itu menggunakan tekanan angin tertentu, ketika tekanan anginnya itu turun, itu akan berpengaruh dari segi akurasi. Itu memang betul. Tapi kalau ngaca, itu berarti ada beberapa faktor yang harus dicek, terutama bagian senapan angin dan skill pengguna. Oke, nanti kalau teman-teman tidak sesuai mengenai pengalaman pribadi masing-masing, terutama pengalaman saya dan pengalaman teman-teman, mohon nanti silahkan tulis kolom komentar. Oke, langsung saja masuk ke topiknya. Nah, kemarin saya coba mereview senapan angin PCP FX Crown atau FX Airgun dan Benjamin Marauder. Untuk tes tembaknya, itu memang ada pergeseran. Kemarin ini contohnya ya. Nah, saya ambil beberapa sampel untuk lebih memudahkan ya pemahaman soal akurasi. Di sini saya ada kategori yang ngacak dan kategori yang tidak ya. Kalau nanti teman-teman menjumpai kasus seperti ini, itu bisa masuk golongan yang mana. Yang pertama, saya tes tembak, ini contoh semisal ya, ini di tekanan angin 2000 PSI, tes tembak beberapa kali tembakan sampai dia menuju tekanan anginnya itu 1000 PSI dengan settingan power tanpa dirubah dan jaraknya tetap tanpa ada perubahan ya. Terus untuk jatuhnya mimis ketika dia beberapa kali tembakan, contohnya seperti ini. Nah, ini kan tembakan pertama katakanlah beberapa kali tembakan masuk dalam jempol atau grouping rapat. Kemudian ketika dia di angka 2000 PSI dia turun tekanan anginnya, pasti dia bergeser seperti ini. Bergesernya ini normal selama tembakan satu dengan yang lain ketika perpindahan turun ya atau geser masih dalam menggumpal di satu tempat, itu masih grouping rapat dan itu normal. Yang tidak normal seperti ini, contohnya ini sama, di jarak yang sama, tekanan angin yang sama, ya. Ketika tes tembak di angka 2000 PSI masuk dalam grouping rapat, kemudian ketika anginnya turun, ya katakanlah di angka 1200 sampai 1300 PSI ke bawah, kemudian hasilnya bergeser seperti ini. Nah, ini ngaca. Jadi perlu dipahami dulu ya, ngacaknya seperti apa. Kalau yang seperti ini nggak ngacak, jadi dia turun karena tekanan anginnya dia semakin melemah. Semakin melemah tekanan angin, semakin berpengaruh juga dari lontaran peluru atau mimis mengenai sasaran. Jadi kalau teman-teman nanti grouping rapat, kalau teman-teman stabil ya tekanan anginnya, terus settingan power juga stabil, teman-teman juga nggak berpindah jarak, itu nanti hasilnya pasti akan bergeser. Bergesernya bisa ke samping, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu memang ada perubahan. Kalau teman-teman mau coba silahkan. Jadi yang ini yang saya alami ya, yang ngaca itu seperti ini. Ketika di angka 2000 PSI, masuk di angka 1000 PSI, kan tekanan angin turun nih. Kemudian hasilnya seperti ini ngaca, entah itu tembakannya satu dengan yang lain bergesernya agak jauh seperti ini. Ini kan sudah kategorinya hilang kendali ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Biasanya faktornya adalah satu, mimis yang digunakan nggak cocok. Yang kedua, larasnya memang sudah usia dan perawatan kurang tepat sehingga ulir di dalam larasnya itu cacat.
dan akhirnya akurasi juga menyebabkan tidak bagus. Terus yang ketiga bisa juga dari skill penggunanya juga. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Kalau teman-teman menjumpai seperti ini berarti dia nggak ngaca, masih menggumpal jadi satu, beberapa kali tembakan baru dia sudah bergeser dari tembakan pertama, ini masih normal. Yang seperti ini baru ngaca. Oke, cukup teman-teman tes tembak dulu beberapa kali tembakan. Ingat, tekanan angin itu juga berpengaruh di segi akurasi. Ya, kalau teman-teman pernah nonton video saya pernah memberikan informasi ke teman-teman itu soal idealnya untuk tekanan angin di kisaran angka berapa sih untuk menemukan titik akurasi yang pas. Sebenarnya nggak ada aturan baku ya, nggak ada aturan pakem harus di tekanan angin berapa. Tapi kalau saya pribadi ya, yang pernah saya jumpai, yang pernah saya tes, itu semakin powernya kecil, maksudnya sedang ya, itu semakin mudah untuk menemukan titik akurasinya. Semakin kencang, semakin keras powernya, itu semakin sulit menemukan titik akurasinya. Jadi itu yang pernah saya alami. Nah, kemarin senapan angin tipe ini biasanya saya isi tekanan angin di bawah 2000 PSI, maksimalnya 1800. Settingan powernya medium untuk tes tembak, untuk akurasi yang benar-benar bagus seperti ini. Nah, ini yang pernah saya coba ya. Kalau teman-teman pernah ada percobaan yang lain, silahkan nanti tulis di kolom komentar mengenai perbedaannya ada di mana. Kebetulan kalau produknya di Pancasona Official, seperti yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, yaitu segi akurasi juga berpengaruh dari tekanan angin dan settingan power. Skill pengguna nomor utama, nomor satu ya. Tapi walaupun skill pengguna bagus, settingan kurang tepat ya, untuk tekanannya tinggi, pasti akan menemukan kesulitan untuk mencapai akurasi yang benar-benar ideal. Jadi itu kurang lebihnya. Nanti teman-teman kalau mau tes tembak, saran saya cek dulu tekanan anginnya masih di angka berapa. Ya, lebih kencang akan semakin sulit untuk menemukan akurasi. Semakin powernya medium atau low, semakin mudah untuk menemukan segi akurasi. Itu yang pernah saya alami. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan dan mungkin pengalamannya beda yang saya alami, tulis di kolom komentar. Oke ya teman-teman Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Jadi untuk pembahasan simple dari senapan angin yang pernah saya coba, saya tes ya, sekaligus menjawab sebuah pertanyaan dari atas nama akun YouTube-nya ZWZN9922 soal tekanan angin yang berpengaruh pada segi akurasi. Jawabannya seperti yang sudah saya review di video hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Bagi yang belum ya, bagi yang kemarin sudah request tapi reviewnya belum tayang, mohon bersabar dulu karena untuk pengerjaannya satu-satu, dan semoga informasi yang saya review di hari ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official. Sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.